tak layak diturunkan. Bola sepak mereka selalu dilihat sebagai bahan jenaka kerana ialah liga yang kecil, jumlah pasukan yang tidak terlalu banyak, keputusan-keputusan yang kadang-kadang kita pun kurang faham daripada Persatuan Bola Sepak. So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat, sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools, Indonesia pun tak hantar lah. Kejut sedikit dengan keputusan mereka bermain friendly dekat Jepun instead of main actual international friendly yang kadang-kadang kita pun why would you do it, right? Akhirnya Lion City Sailors, macam yang korang tahu, bulan depan tarikh 28 Mei dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All-Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. So dalam beberapa hari ni kita dah dapat confirmation lah siapakah pemain-pemain yang akan join ASEAN All-Star ni. Untuk tim Malaysia kita hantar 3 orang pemain, Haziq Nazli, Dominic Tan dan juga Aguero. Dengar nama Aguero ni confirm kecut budak-budak MU ni nanti. Yelah, diorang ni dah lama dihantui dengan nama Aguero ni. Silap-silap Aguero ni hujung-hujung dia score last minute, memang menjerit lah komentator tu nanti. Aguero! orang pemain yang tak layak diturunkan. Bola sepak mereka selalu dilihat sebagai bahan jenaka kerana ialah liga yang kecil, jumlah pasukan yang tidak terlalu banyak, keputusan-keputusan yang kadang-kadang kita pun kurang faham daripada Persatuan Bola Sepak. So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat, sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools, Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak, menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. And then Thailand pun hantar juga 3 pemain, okay? Patwat Kamai, Nicholas Mikkelsen dan juga Peradol Chamramasi. Lepas tu untuk Vietnam kita ada 3 juga pemain, okay? Nguyen dan juga Dodui. And then ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okay. Katanya pemain hebat Malai sekelas Messi di ASEAN aja kok gak laku? Timnas Indonesia saat ini lagi dalam mode serius. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan ajang main-main. Kita akan menghadapi Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Laga penting yang bisa jadi penentu langkah kita menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia. Patrick Kluivert dan kawan-kawan sudah siapkan skuad terbaik. Pemain-pemain muda penuh talenta digabung dengan pemain diaspora yang performanya sedang naik. Semua mata tertuju ke persiapan ini. Tidak ada celah buat gangguan, apalagi drama di luar lapangan. Tapi di tengah keseriusan itu, Malaysia tiba-tiba muncul dengan sebuah proyek ambisius. ASEAN All-Star versus Manchester United. Sebuah pertandingan eksibisi katanya, tapi dipoles sedemikian rupa seolah mewakili seluruh Asia Tenggara. Masalahnya, waktu promonya tuh pas banget saat timnas Indonesia lagi sibuk-sibuknya persiapan. Bukan suzonnya, tapi masa iya momennya bisa sedemikian kebetulan? Kok kesannya kayak mau ngambil spot league? Dan yang bikin makin aneh, mereka aktif banget mempromosikan laga ini ke seluruh dunia sampai cari pemain-pemain top Asia Tenggara buat tampil. Termasuk Jai Ijes, Kapten Timnas Indonesia. Jai Ijes, Kapten Timnas Indonesia. Coba pikir, apakah ini bentuk kolaborasi atau kompetisi yang dibungkus rapi? Yang bikin tambah janggal, Malaysia justru tidak menurunkan pemain terbaiknya. Arif Aiman, bintang muda mereka yang sedang naik daun, malah nggak diajak. Gimana ceritanya promosi ASEAN All-Star? Tapi negara tuan rumah sendiri justru ogah pakai pemain terbaiknya? Pertanyaannya, apakah ini benar demi kebanggaan ASEAN? Atau sebenarnya Malaysia cuma mau numpang nama besar timnas negara lain untuk mengangkat citra mereka sendiri? Yang menarik,
Bukan cuma netizen Indonesia yang curiga, bahkan pundit asal Malaysia sendiri dari saluran Astro Arena TV secara terbuka menyebut Malaysia sebagai tim pelawak yang cuma bisa bermimpi dan membual. Kritik keras ini bukan tanpa alasan. Banyak pengamat di sana melihat bahwa Malaysia terlalu sibuk mengejar pengakuan Indonesia. Bukan lewat prestasi di lapangan, tapi lewat acara eksibisi, gimmick media, dan promosi besar-besaran. Sementara Indonesia dan negara ASEAN lain justru sedang serius membangun tim secara sistematis. Dari grassroots, akademi, sampai persiapan Piala Dunia. Jadi, wajar kalau banyak yang bilang ini ironis. Ketika satu negara fokus bangun fondasi kuat, negara lain malah sibuk cari spotlight lewat cara instan. Tapi bukan berarti kita harus sinis. Justru ini bisa jadi pelajaran. Kita sebagai fans harus bisa bedain mana gerakan tulus demi kemajuan sepak bola regional, dan mana yang cuma akal-akalan branding. Kita juga perlu waspada. Jangan sampai nama Indonesia dibawa-bawa, pemain kita dimanfaatkan, lalu saat kalah, semua tanggung jawab dilempar ke negara lain. Gimana menurut kamu? Apakah laga ASEAN All-Star versus MU ini benar-benar ajang membanggakan? Atau sekadar panggung dadakan penuh ironi? Tulis pendapatmu kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin bahasan-bahasan kritis soal sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat dukung Timnas Garuda.